Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa qala Allah ta'ala aydan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa qala an-nabiy sallallahu, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, sahibul majlis, guru kita akhina kiram Al-Ustadz Mahfud Rudiyat, yang sama-sama kita muliakan para masyayikh, para guru-guru kita yang tadi telah disebutkan namanya oleh guru kita Al-Ustadz Mahfud Rudiyat. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, alhamdulillah malam ini sama-sama kita bisa hadir di Majlis Ta'lim Zainul Watan dalam rangka memenuhi undangan guru kita Al-Ustadz Mahfud Rudiyat. Beliau sengaja malam ini mengundang kita semua untuk sama-sama kita turut mendoakan ibunda beliau yang malam ini diadakan haulnya, yaitu Ibu Maryanih binti Bapak Madrih, dan guru beliau yaitu Abah Muhsin bin Soleh. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kuburnya, disempurnakan segala kekurangannya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini kita mendapatkan manfaat dan berkah yang besar, terlebih-lebih kita telah mendapatkan ijazah sanad daripada Ratibul Haddad. Mudah-mudahan kita bisa amalkan di dalam setiap harinya Ratibul Haddad ini, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini di acara haul ini saya akan menyampaikan dua hikmah daripada haul. Yang pertama daripada haul adalah untuk orang yang telah wafat yang diadakan haulnya, dan hikmah yang kedua untuk kita yang masih hidup yang hadir pada acara haul. Hikmah yang pertama untuk orang yang telah wafat yang diadakan haulnya. Apa itu? Mereka pada saat ini mendapatkan kiriman banyak doa dari orang-orang yang hadir di acara haul ini. Tentunya mereka orang-orang yang telah wafat yang diadakan haulnya pada malam ini begitu sangat bahagia dengan kiriman doa dari kita semua. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Syarhus Sudur lil Imam As-Suyuti. Di situ diterangkan al-amwatu ahwaju ila du'a minal ahya'i ila ta'ami wasyarab. Butuhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia kepada doa itu melebihi butuhnya orang yang hidup kepada makanan dan minuman. Tuh, al-amwatu ahwaju ila du'a minal ahya'i ila ta'ami wasyarab. Butuhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia kepada doa melebihi butuhnya orang yang masih hidup kepada makanan dan minuman. Pak, kita yang masih hidup ini ketika kebutuhan makan dan minum kita terpenuhi, bahagia enggak kita? Bahagia ketika kebutuhan makan dan minum kita terpenuhi. Tadi butuhnya orang yang sudah meninggal dunia kepada doa melebihi butuhnya orang yang hidup kepada makanan dan minumnya. Maka pada saat ini ketika almarhumah ini dan yang diadakan haulnya malam ini telah mendapatkan kiriman doa, tentunya alamat sangat bahagia mereka. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ummati ummatun marhumah,
tadkhulu quburuha bidzunubin kaljibal wa takhruju minal quburi wa qad ghufira laha bistighfaril ahya'i lil amwat was sadaqat wad du'a wa qiraatil Qur'an. Kata Rasulullah, ummati ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang dirahmati. Kenapa? Karena nabi kita sendiri diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Maka alhamdulillah kita sebagai umatnya dapat kebahagiaan dari diutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmat. Maka kita sebagai umatnya, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang dirahmati. Tadkhulu quburaha bidzunubin kaljibal. Di antara bentuk rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tadkhulu quburaha bidzunubin kaljibal. Ada di antara umat Nabi Muhammad yang pada saat masuk ke dalam kubur bawa dosa banyak, bertumpuk sampai seperti gunung. Tapi wa takhruju minal quburi wa qad ghufira laha. Tapi pada saat keluar dari alam kubur semua dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dapat keutamaan seperti itu? Yang pertama, bistighfaril ahya'i lil amwat, dengan permohonan ampun orang-orang yang masih hidup untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tuh. Yang kedua, wassadaqat, dengan sedekah. Pada malam ini bukan hanya istighfar, sedekah itu berupa makanan, air dan sebagainya. Wa du'a, dan doa, wa qiraatil Qur'an, dan dengan bacaan Al-Qur'an. Alhamdulillah bahkan sudah dihatam Al-Qur'an tadi oleh guru kita Pamanda Bapak Haji Jajang Saifuddin. Saya yakin dari apa yang diadakan pada malam ini daripada acara haul betul-betul membuat bahagia ahli kubur. Terutama almarhumah ini punya anak-anak yang soleh. Ini merupakan kebahagiaan bagi ahli kubur ketika memiliki anak-anak yang soleh. Imam Mujahid mengatakan, innar rajula la yubashsharu bi salahi waladihi fi qabrihi. Kata Imam Mujahid, sesungguhnya seseorang la yubashsharu bi salahi waladihi fi qabrihi. Sungguh seseorang diberikan kabar gembira dengan sebab kesolehan anaknya. Fi qabrihi, diberikan kabar gembira di dalam kuburnya. Ibu Maryani, beliau diberikan kabar gembira di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena punya anak-anak yang soleh. Ya, punya anak-anak yang soleh, bahkan punya anak yang alim. Seorang ustadz, seorang kiai, Ustadz Mahfud Rudiat dengan adiknya dan saudara-saudaranya yang soleh. Itu kebahagiaan, kabar yang disampaikan kepada ahli kubur. Innar rajula la yubashsharu bisalahi waladihi fi qabrihi. Sesungguhnya seseorang akan diberikan kabar gembira dengan sebab kesolehan anaknya di dalam kuburnya. Dari karena itu kita nih yang punya orang tua, kita tentunya ingin berbakti kepada kedua orang tua kita, dan bakti kepada kedua orang tua ini tidak hanya terbatas pada saat mereka masih hidup, tapi terus bakti kepada kedua orang tua sekalipun mereka sudah meninggal. Terutama jangan tinggalkan doa untuk kedua orang tua. Imam Ibnu Uyainah, beliau mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, wali walidayka, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah tempat kembali kamu sekalian. Apa kata Imam Ibnu Uyainah? Man sallas salawatil khamsa faqad syakarallah, wa man da'a lil walidaini fi adbaris salawati faqad syakara lahuma. Man sallas salawatil khamsa, siapa orang yang mengerjakan salat 5 waktu, faqad syakarallaha ta'ala, maka sungguh dia telah bersyukur kepada Allah ta'ala. Wa man da'a lil walidaini fi adbaris salawati faqad syakara lahuma. Dan siapa orang yang mendoakan kedua orang tuanya di setiap selesai salat. Tuh, di setiap selesai salat.
Wa man da'a lil walidaini fi adbaris salawati faqad syakara lahuma, dan siapa orang yang mendoakan kedua orang tuanya di setiap selesai sholat, apalagi bukan hanya di setiap selesai sholat, di setiap kesempatan kita selalu mendoakan kedua orang tua kita, faqad syakara lahuma, maka sungguh dia telah bersyukur, telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya atas jasa-jasa mereka berdua kepada dirinya. Itu hikmah yang bisa diambil daripada haul untuk orang yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya hikmah haul untuk kita nih yang masih hidup. Apa hikmah haul yang bagi kita yang masih hidup? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini hikmahnya untuk kita yang masih hidup nih. Kita hendaknya bisa mengambil hikmah dari acara haul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka, nih di hadapan kita semua, barzakhun, ada alam barzah. Berapa lama kita akan tinggal di alam barzah? Ila yaumi yub'atsun, sampai kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun orang yang ditakdirkan oleh Allah terlahir ke alam dunia, maka bagi setiap orang yang ditakdirkan oleh Allah terlahir ke alam dunia, di hadapannya ada alam barzah. Apa itu barzah? Kata Imam Mujahid, wa ma bainal mauti ilal ba'si. Kata Imam Mujahid, barzah itu adalah wa ma bainal mauti ilal ba'si, suatu alam yang ada di antara setelah mati sampai dibangkitkan. Sebagaimana firman Allah tadi, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di hadapan mereka ada alam barzah sampai mereka dibangkitkan. Tuh di alam barzah itu sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu Imam Asy-Sya'bi beliau mengatakan, ketika ada orang berkata kepada beliau, mata fulanun, si fulan sudah meninggal. Apa kata Imam Asy-Sya'bi ketika ada orang berkata kepada beliau, si fulan sudah meninggal? Laisa huwa fi darid dunya wala fil akhirah. Kata Imam Asy-Sya'bi, laisa huwa fi darid dunya, dia sudah tidak ada lagi di alam dunia, wala fil akhirah, tapi belum sampai ke alam akhirat. Itulah alam barzah. Ketika seseorang sudah meninggal, laisa huwa fi darid dunya wala fil akhirah, dia sudah tidak ada lagi di alam dunia, tapi belum sampai juga ke alam akhirat. Di mana dong tinggalnya? Itulah di alam barzah. Nah, dari karena itu sahabat Abu Darda beliau berkata, mengingatkan kita semua nih, terlebih-lebih kita dalam rangka mengambil hikmah pada acara aul. Kata beliau, taliduna lil maut, kamu sekalian dilahirkan untuk mati. Jadi setiap orang yang dia dilahirkan oleh Allah harus siap mati. Kita siap mati enggak? Kapan siapnya? Siapnya kapan? Setiap orang yang dilahirkan taliduna lil maut, kamu sekalian lahir untuk mati. Yang kedua, wa ta'muruna lil kharab, kamu membangun untuk runtuh. Apapun yang kamu bangun di muka bumi ini, dalam kehidupan dunia ini pasti akan runtuh dan pasti kamu akan tinggalkan. Yang ketiga, kata kata sahabat Abu Darda, wa tahrisuna ala ma yafna, kamu sekalian berambisi atas apa yang akan lenyap. Ada orang yang sangat berambisi untuk meraih jabatan, ada orang yang berambisi untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya, ada orang yang berambisi mencari kehidupan yang sesenang-senangnya. Tapi semuanya itu wa tahrisuna ala ma yafna, kamu sekalian berambisi atas apa yang akan lenyap. Wa tadharuna ma yabqa, kamu tinggalin apa yang kekal, yaitu akhirat. Yang mereka kejar hanya dunia, tapi mereka melupakan akhirat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalah TV.